Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Anggi dari Teknik Elektro FTUB angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek atau program yang sudah saya buat mengenai berkaitan dengan tugas besar pengganti UAS mata kuliah MIK. Langsung saja saya share screen. Ini judul yang saya ambil adalah EKTP sebagai pengganti kunci motor. Berikut nama dan NIM saya. Lalu untuk latar belakang dari dibuatnya program ini adalah berkaitan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan juga adanya revolusi industri 4.0 yang memacu manusia untuk terus berinovasi dan mengembangkan perangkat-perangkat yang dapat membantu dan memudahkan manusia dalam beraktivitas sehari-hari. Salah satu aspek dalam aktivitas manusia yang dapat dimudahkan oleh perkembangan teknologi yang semakin maju yaitu aspek berkendara. Salah satu contoh kendaraan yang sangat umum kita jumpai adalah sepeda motor. Ketika akan berpergian, seringkali waktu kita habis untuk mencari kunci motor dikarenakan kunci motor yang hilang, entah itu lupa ataupun terselip di tempat lain. Kunci motor merupakan hal yang sangat penting sehingga harus tersedia kapanpun ketika kunci motor itu dibutuhkan atau akan digunakan. Namun karena bentuknya kecil, seringkali menjadi penyebab hilang dan disepelekan. Padahal itu benda yang sangat penting. Nah, di sini saya menggunakan EKTP sebagai pengganti kunci motor, yang dimana EKTP merupakan salah satu alat yang inovasinya dibutuhkan karena EKTP itu adalah benda yang tidak akan atau mungkin sangat sulit untuk dilupakan karena EKTP merupakan benda yang cukup penting bagi seseorang dan biasanya rata-rata orang Indonesia itu untuk KTP sendiri itu tempatnya tidak pindah-pindah, biasanya rata-rata ditaruh di dompet, sehingga menurut saya EKTP cukup efektif dan efisien untuk dijadikan sebagai pengganti kunci motor dan sulit untuk hilang atau mungkin lupa. Berikut layoutnya rangkaian yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan alat banyak dulu. Yang di sini saya menggunakan Arduino Uno, lalu kabel USB Type-B untuk Arduino, lalu sebuah sensor berat load cell, lalu ada breadboard, lalu ada relay 1 channel, resistor 10.000 ohm, lalu LED 1 buah, lampu LED, dan RFID untuk scan EKTP-nya, lalu ada 1 buah mastercard dari RFID dan kabel jumper. Untuk jumlahnya menyesuaikan. Ini untuk layout rangkaiannya seperti ini. Jadi untuk load cell-nya itu dihubungkan dengan modul HX711 dan untuk RFID-nya itu langsung dihubungkan ke Arduino, tapi di sini saya menggunakan breadboard untuk mempermudah susunan rangkaiannya. Lalu setelah dua sensor ini sudah dihubungkan dengan Arduino dan sudah diprogram, itu akan terhubung langsung ke relay 1 channel yang nanti akan terhubung langsung ke kendaraan. Di sini aktuatornya, di sini saya menggunakan 1 aktuator berupa relay yang langsung terhubung ke kendaraan untuk on-off-nya. Berikut untuk flowchart-nya secara garis besar, yaitu yang pertama ada input EKTP, di mana nanti input EKTP ini akan didata di programnya. Jadi di sini kan menggunakan chip ya, biasanya di kartunya itu ada chip. Nah, tiap chip itu memiliki tag ID yang berbeda-beda. Nah, tag ID-nya ini dibaca oleh sensor RFID. Nah, tag ID-nya itu sudah terdaftar atau belum di program di Arduino-nya. Jika sudah, maka sudah direkam, maka akan mendapatkan akses 1, yaitu untuk RFID-nya sudah mendapat akses. Nah, di sini karena saya menggunakan dua sensor, jadi perlu 2 akses pula. Yang akses 1 sudah terpenuhi. Jika sudah terpenuhi, lanjut ke sensor yang kedua, yaitu sensor beban, di mana nanti jika load cell mendeteksi adanya beban, maka akses 2 terpenuhi. Sehingga jika 2 akses ini sudah terpenuhi, maka relay akan berlaga 1 atau menyala, sehingga bisa memicu sepeda motor untuk menyala. Lalu jika tidak, maka data dari RFID tadi harus hanya direkam sebagai tag. Jika ingin didaftarkan, maka harus mengubah atau mendaftarkan tag ID itu di program atau di codingannya terlebih dahulu. Lalu untuk beban pada load cell ini fungsinya itu untuk agar sepeda motor itu tidak menyala terus-terusan ketika tidak ada penumpangnya. Kan biasanya sering saya jumpai di kehidupan sehari-hari itu sepeda motor dalam keadaan on, sehingga bisa terjadi boros aki dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya deteksi sensor beban, jika tidak ada penumpang maka akan otomatis mati dengan sendirinya.
Lalu untuk prinsip kerjanya itu yang pertama adalah pemasukan data melalui RFID, yaitu merekam data atau ektp mana yang akan digunakan sebagai kunci. Jadi tidak semua ektp itu bisa, karena tiap ektp itu bisa memiliki tag ID yang berbeda-beda. Di sini juga tidak hanya bisa menggunakan ektp, namun juga bisa menggunakan kartu-kartu lain yang memiliki chip atau tag ID, seperti contohnya itu kartu ATM, lalu SIM elektronik, dan kartu mahasiswa yang sudah ada chipnya. Lalu yang kedua ada penyalaan mesin, di mana mesin akan on ketika RFID itu mendeteksi ektp serta lozel menerima beban sebagai pengaman bahwa ada pengendara di sepeda motor. Nanti langsung memicu relay untuk berlogika 1. Sedangkan untuk yang ketiga itu ada pematian mesin otomatis, seperti yang sudah saya sebutkan. Jika salah satu dari dua sensor tadi tidak terpenuhi, maka akan memicu relay untuk berlogika 0 atau mati secara otomatis. Untuk pematian mesinnya itu juga bisa dilakukan secara manual, yaitu dengan cara menempelkan kembali tag ektp ke RFID, sehingga untuk dapat digunakan untuk mematikan relay dan mematikan mesin motor. Berikut untuk flowchart programnya seperti ini, yaitu yang pertama itu mendefinisikan pin dan juga alat yang digunakan seperti RFID, relay, dan juga load cell. Lalu ada lampu LED untuk indikator. Lalu di sini input tag ID jadi tag ID-nya itu didaftarkan terlebih dahulu. Di sini juga bisa menggunakan lebih dari satu kartu, tapi di sini saya hanya menggunakan 2. Yang pertama dari Mastercard RFID dan yang kedua dari ektp saya sendiri. Lalu di sini ada program untuk mengukur beban yang ada, mendeteksi beban pada load cell. Lalu di sini ada pembacaan kartu di RFID, jadi terjadi perulangan. Lalu jika RFID memenuhi akses, maka keduanya memenuhi akses, maka dapat menyala. Jika tidak, nah ini untuk perintah mematikan secara otomatis dan perintah mematikan secara manual. Untuk unit ini mematikannya otomatis dari beban. Lalu untuk aksesnya harus menggunakan tag ID dulu, menggunakan ektp pada RFID dulu, sehingga untuk motor bisa mati. Untuk yang ini sudah sama untuk perintah mematikan pada relay, sedangkan yang di sini perbedaannya pada high dan low pada relay saja, atau bisa diganti dengan on off atau 1-0. Berikut adalah foto alat yang sudah saya buat sesuai dengan layout rangkaian sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini relaynya langsung terhubung ke sepeda motor. Baik, demikian presentasi PPT dari saya. Berikut akan saya tampilkan percobaan langsung kepada motornya secara langsung untuk menggunakan perangkat yang sudah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi dari jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang proyek yang sudah saya buat dengan menggunakan microcontroller Arduino. Ini Arduino yang saya buat itu berfungsi untuk menyalakan motor secara langsung sebagai pengganti kunci motor dengan 2 sensor, yaitu yang pertama menggunakan RFID dan yang kedua itu menggunakan sensor berat atau sensor beban, yaitu load cell. Langsung saja kita praktekkan. Jadi motornya itu akan menyala jika KTP yang didaftarkan itu benar. Lalu syarat yang kedua itu jika sensornya itu menerima beban, maka motornya itu akan menyala. Ini guna untuk mengurangi menghemat bahan bakar. Jadi ketika motornya itu tidak ada yang naiki atau dengan kata lain bebannya itu mendeteksi 0 itu motornya tidak akan menyala. Tapi jika ada berat, dengan kata lain ada penumpangnya, berarti kan motornya itu mau digunakan, berarti dia akan bisa menyala. Terus KTP yang digunakan itu harus sudah terdaftar atau KTP yang benar atau KTP pemilik motor. Ini saya contohkan menggunakan KTP orang lain. Orang lain saya tekan di sini. Beratnya masih 0 dan menggunakan KTP yang tidak terdaftar.
maka akan muncul tulisan not allow atau tidak diizinkan. Sedangkan jika sudah ada diberi berat dan beratnya sudah terdeteksi tapi menggunakan KTP yang salah, maka masih not allow. Sedangkan ini KTP yang sudah benar atau KTP pemilik, saya ketika sensor beratnya membaca 0 gram masih not allow. Tetapi ketika sudah diberi beban atau diberi tekanan dengan tangan seperti ini, ketika sudah mendeteksi, ketika dinyalakan, maka motornya bisa menyala jika KTP-nya itu sudah benar dan sensornya itu mendeteksi beban. Cukup dari saya. Untuk mematikannya bisa menggunakan cara yang biasa, menggunakan standar, dan RFID-nya juga harus nilainya harus dimatikan. Jadi komponen yang saya gunakan itu ada relay, RFID, dan sensor berat, lalu menggunakan Arduino serta breadboard. Cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.